Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita masih boleh beribadah, semua karena kebaikan Tuhan, amin. Dan kita percaya dalam menjalani hari-hari ini, biarlah Roma 8 ayat 28 tergenapi dalam hidup kita. Bahwa kita tahu bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita, kita mau bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, ya Bapa, terima kasih buat pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih Tuhan izinkan untuk boleh datang ke hadirat-Mu ya Bapa. Kami masih boleh beribadah Tuhan Yesus di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan untuk suasana yang begitu indah. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu berharga yang Tuhan berikan buat kami. Kami mengucap syukur ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus segala sesuatu yang kami alami, yang kami lewati sampai dengan hari ini, kami cuma mau bilang ya Bapa, bahwa Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kalau sebentar kami akan mulai ibadah kami Tuhan Yesus, kami rindu memulainya dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Yang siap memuji Tuhan, sorakan haleluya. Haleluya. Kami percaya Tuhan Kau sungguh baik buat kehidupan kami ya Bapa. Hey, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Katakan sebab Dia baik, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Mari kita nyanyikan pujian ini dari awal. Haleluya. Haleluya. Ku tahu Allah turut bekerja di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Saat lewati gunung dan lembah, ku takkan takut bahaya. Penyertaannya ku rasakan di sepanjang jalan hidupku. Oh, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Sama-sama katakan, sebab Dia baik. Ku angkat tangan memuji Dia, sebab Dia baik. Untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia baik. Untuk selamanya, untuk selamanya kasih setianya, puji Yesus sebab Dia
Yesus baik, amin. Amin. Mari saudara-saudaraku yang terkasih, kita siapkan hati kita untuk masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kalau kami masih boleh Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing, kami masih boleh beribadah di tempat kami masing-masing. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk satu kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan di dalam kehidupan kami. Kalau kami masih boleh beribadah dengan orang-orang di sekitar kami, orang-orang terdekat kami, keluarga kami, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau kami masih boleh diberikan kesempatan pada pagi hari ini untuk terus beribadah, Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Dimanapun kami berada, kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau bersyukur untuk sukacita, kami mau bersyukur untuk damai sejahtera, kami mau bersyukur untuk setiap anugerah yang Kau berikan di dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan, dari tempat kami boleh terus ada ucapan syukur yang dinaikkan kepadamu. Dari tempat kami boleh terus ada penyembahan yang dinaikkan kepadamu. Dari tempat kami boleh terus ada pujian yang dinaikkan kepadamu, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau berdoa untuk para pemimpin gereja kami, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk gembala sidang yang baik, Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk seluruh 4 wakilnya juga, Tuhan. Kiranya Engkau mau terus menuntun Bapak Niko, Tuhan Yesus, di era Pentakosta yang ketiga ini, Tuhan. Kiranya Tuhan Kau mau boleh terus membawa gereja ini untuk semakin hari semakin mengerti akan panggilan-Mu, Tuhan Yesus. Tidak melenceng ke kanan dan ke kiri, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati Pak Niko dan juga seluruh keluarga besarnya, Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, Pak Niko boleh terus aman ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kesehatan yang sempurna juga kiranya Engkau mau terus berikan atas Pak Niko, Tuhan Yesus. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk Gembala Rayon 1A, Bapak Pendeta James Selo Pranoto, Tuhan Yesus. Dan juga wakilnya ya Bapa, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Pak James, Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, kiranya Pak James dan juga seluruh gembala dari Rayon 1A boleh sama-sama saling unity, Tuhan Yesus, untuk terus boleh membawa gereja dari Rayon 1A ini, Tuhan, semakin mengerti akan panggilannya, sehingga kami boleh menjadi dampak bagi lingkungan kami, Tuhan Yesus. Tuhan, berikanlah seluruh gembala-gembala ini kesehatan, kekuatan, kemampuan yang daripada-Mu, Tuhan Yesus. Jaga lindungilah dengan pasukan malaikat surgawi-Mu, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, bahwa mereka semua aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk gembala yang sangat kami kasihi, Tuhan Yesus, Bapak Roditus Mangun Saputro dan juga Ibu Rosyanti Roditus, Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk Bapak Ibu gembala yang baik, Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan. Kami bersyukur ya Bapak. Kiranya Tuhan, apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan Yesus, kami percaya Engkau adalah Allah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, berkat itu turun dari kepala, lalu turun ke janggut dan juga sampai ke bawah, Tuhan Yesus. Maka kami juga percaya Tuhan Yesus untuk setiap kami, para pengerja-pengerja-Mu, Tuhan Yesus, dan untuk seluruh jemaat dari GBI HOT, Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau pun juga memberkati setiap kami. Engkau juga menjaga lindungi setiap kami, Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kami kesehatan yang sempurna ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa untuk setiap apa yang Kau berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan untuk apa yang menjadi dari pergumulan setiap jemaat-jemaat kami, Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi satu keluarga yang unity, Tuhan Yesus. Kami boleh menjadi satu keluarga yang saling menopang, Tuhan. Kami boleh menjadi satu keluarga yang saling bergandengan tangan, Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan, mereka boleh merasakan bahwa ada kasih Kristus di dalam gereja ini. Ada kasih Kristus di dalam GBI HOT. Ada kasih yang tulus, yang saling menopang, yang saling merangkul, yang saling mencukupkan satu dengan yang lainnya, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Pakai setiap kami, Tuhan Yesus. Pakai setiap kami. Tuhan, kalau sebentar kami juga mau berdoa untuk Bapak Pendeta Nurjadi Purnama yang akan membawakan firman pada hari ini, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau saat ini akan menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu, Tuhan Yesus. Berikanlah kami telinga seorang murid, Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan, kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan terlebih kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Apa yang kami katakan itu sesuai dengan apa yang kami lakukan, Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh mengucap syukur, dan saat ini kami mau sama-sama unity. Kami mau mengangkat tangan kami untuk bangsa yang kami kasihi, Indonesia. Tuhan, belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, Tuhan Yesus. Belas kasihan-Mu turun atas Indonesia, Tuhan. Pulihkan Indonesia, Tuhan Yesus. Pulihkan Indonesia, Tuhan. Pulihkan Indonesia ya Bapa. Kami berdoa Tuhan,
untuk setiap para pemimpin negara kami, mulai dari yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah, dari Pak Presiden Joko Widodo Tuhan Yesus, dan juga Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, kiranya Tuhan Kau mau menuntun mereka, Kau mau menjaga lindungi mereka, Kau mau memagari mereka Tuhan Yesus, sehingga mereka boleh membawa bangsa kami, mereka boleh membawa bangsa kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Mereka boleh membawa bangsa kami untuk keluar dari setiap permasalahan ini sesuai dengan tuntunan-Mu, sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa kiranya roh takut akan Tuhan boleh turun atas bangsa kami. Roh takut akan Tuhan, roh pertobatan boleh turun atas bangsa kami Tuhan, memulihkan bangsa kami Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan untuk gubernur dari Jakarta, Bapak Anies Baswedan, dan juga wakilnya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk gubernur yang baik Tuhan. Kami mau terus memberkati gubernur kami. Kiranya Tuhan Kau menjaga lindungi juga Pak Anies dan juga keluarganya ya Bapa. Kiranya roh takut akan Tuhan, hikmat kebijaksanaan juga boleh Engkau berikan atas dia Tuhan Yesus. Dan terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bangsa kami ada di dalam rencana-Mu Tuhan Yesus. Apa yang terjadi di hari-hari ini Tuhan, kami percaya itu semua sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan rencana-Mu Tuhan Yesus. Dan tidak ada yang terluput satupun dari pandangan mata-Mu Tuhan. Kami sungguh percaya ya Bapa, kami sungguh percaya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa untuk seluruh tenaga medis yang telah bekerja Tuhan. Kami berdoa Tuhan, berikanlah mereka kekuatan, kemampuan Tuhan Yesus. Berikanlah mereka penghiburan ya Bapa, untuk mereka boleh sama-sama Tuhan Yesus, untuk mereka boleh menyembuhkan orang-orang yang sakit Tuhan Yesus. Tuhan, Kau jaga lindungi keluarganya yang mereka tinggalkan Tuhan Yesus. Kau jaga lindungi Tuhan setiap tenaga-tenaga medis yang ada ya Bapa. Kami percaya Tuhan, perlindungan Tuhan, Mazmur 91 boleh sempurna atas mereka semua Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh percaya semuanya aman di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami naikkan seluruh doa syafaat kami ini kepadamu Tuhan. Dan biarlah Tuhan, Engkau sendiri yang berkehendak, terjadilah kehendak-Mu atas kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari sekali lagi kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa buat kasih-Mu. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat-Mu Tuhan. Bahkan kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, firman-Mu yang Kau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu hari ini ya Bapa, dapat menjadi rema buat kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oh, mari saudara kita sembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami kagum akan Engkau, Engkau baik Tuhan. Kasih-Mu besar ya Bapa. Ajaib sungguh kuasa-Mu, ajaib sungguh kasih-Mu. Haleluya, haleluya. Oh glory bagi-Mu Yesus. Haleluya. Jesus, Jesus, Jesus. Haleluya. Oh, mari kita sama-sama katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui,
saudaraku kita nyanyikan pujian ini dari awal. Belum pernah ada, belum pernah ada kasih di dunia, kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu Yesus. Takkan ada lagi, takkan ada lagi kasih seperti ini, kasih seperti ini. Sanggup mengubahkan diriku menjadi baru, selain kasih-Mu Yesus. Sama-sama katakan, Kau ku kagumi, Kau ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada. Sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh katakan, ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui kasih-Mu tiada duanya. Mari sembah Tuhan. Oh narabo shararabo, kasih-Mu ya Bapa, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita sama-sama berbahasa roh. Oh narabo shararabo, ikanaraba shararabasi. Haleluya. Oh naraba shararabo, yararabase. Ikanaraba shararabo, ikanaraba shararabase. Haleluya, haleluya. Oh narabo shararaba, shakanarabo. Engkau baik Tuhan, Engkau dahsyat ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat keajaiban-Mu dalam setiap hidup kami. Oh rarabashanda rarabaya rarabasi. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus baik. Dan kita senantiasa disertai oleh Tuhan, Roh Kudus terus memimpin kita.
Nah, itulah sebabnya saudara, pada saat hari ini kita akan ikuti bersama-sama Voice of Pentecost ya oleh tim Teologia GBI Gatot Subroto dengan satu tema hidup sebagai insan Pentakosta. Kita akan ikuti pelajaran ini. Shalom. Kesempatan kali ini kita akan membahas hidup sebagai insan Pentakosta. Siapakah yang dimaksud dengan insan Pentakosta? Tentunya bukan hanya mereka yang merupakan anggota jemaat gereja Pentakosta, tetapi semua orang percaya yang hidup dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus, yang meyakini bahwa suara Tuhan masih diperdengarkan, yang meyakini bahwa kita masih mendengar suaranya, dan yang dengan iman dan kuasa dari Roh Kudus berkata-kata atas nama Tuhan. Dalam Injil Yohanes, Tuhan Yesus sangat menekankan kehidupan orang percaya yang dipimpin dan dituntun oleh Roh Kudus. Betapa Roh Kudus menempati peran yang sentral dan penting dalam kehidupan orang percaya. Kehidupan orang percaya sudah seharusnya adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, bukan sekedar hikmat, kepintaran, kehebatan, dan kebijaksanaan kita sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus dimulai ketika pencurahan Roh Kudus pada hari Pentakosta sebagaimana dicatat dalam Kisah Para Rasul. Dalam Kisah Para Rasul, Roh Kudus terlibat dalam pengambilan keputusan, menuntun, mengarahkan, dan memimpin para pemimpin jemaat dalam pekerjaan pelayanan dan penuntasan amanat agung Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul belum berhenti dan terus berlanjut sampai dengan era kita sekarang ini. Roh Kudus belum berhenti bekerja sampai saat ini. Karunia-karunia roh belum berhenti. Itu sebabnya kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus adalah kehidupan yang seharusnya dialami dan dijalani oleh setiap orang percaya di masa kini. Ciri khas hidup insan Pentakosta yang dipenuhi dengan Roh Kudus antara lain menjaga kekudusan hidup, hubungan yang intim dengan Tuhan, hidup dan melayani dalam mujizat dan kuasa Roh Kudus, menjadi saksi Yesus, memberitakan kabar baik. Mendengar suara Tuhan bukanlah tentang kemampuan manusia mendengar suaranya, tetapi tentang kehendak Tuhan yang ingin memperdengarkan suaranya kepada orang-orang percaya, sekalipun kita sedang dalam keadaan berdosa. Namun demikian adalah merupakan tanggung jawab kita untuk melatih kepekaan dalam mendengar suaranya. Dalam praktek hidup sehari-hari insan Pentakosta, memperkatakan firman Tuhan merupakan sesuatu yang lumrah, sebagaimana diajarkan dalam firman Tuhan Yosua 1 ayat 8. Misalnya dalam keadaan sakit, mereka memperkatakan dengan penuh iman 1 Petrus 2 ayat 24, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Ketika banyak kebutuhan hidup yang harus dipenuhi, mereka memperkatakan Filipi 4 ayat 13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Dan Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Serta memperkatakan Mazmur 91, janji perlindungan Tuhan. Insan Pentakosta yang menggembalakan jemaat bukan hanya memerlukan pengetahuan teologis yang mumpuni, bukan sekedar pengalaman pribadi semata. Lebih dari itu adalah kepekaan mendengar suara Tuhan. Gembala jemaat harus memiliki keintiman dengan Tuhan, sebab dengan begitu mereka mendapatkan tuntunan Tuhan bagi umat yang digembalakan. Pesan khusus yang diterima dari Tuhan sebagai tuntunan bagi jemaat tentu harus diperkatakan dan disampaikan berulang-ulang sampai jemaat dengan urapan Roh Kudus dapat menangkap, memahami, serta melakukan apa yang menjadi tuntunan Tuhan tersebut. Robert Menzies dalam bukunya menyatakan, sama seperti Tuhan Yesus diurapi untuk memenuhi tugas kenabiannya, demikian juga murid-murid yang dibaptis Roh Kudus telah diurapi sebagai nabi-nabi akhir zaman untuk menyatakan firman Allah. Gereja di zaman akhir yang telah dibaptis Roh Kudus adalah komunitas para nabi. Apakah seperti nabi zaman Perjanjian Lama? Tentu tidak. Yang dimaksudkan adalah para nabi yang terpanggil untuk membawa pesan keselamatan sampai ke ujung bumi. Setelah dibaptis Roh Kudus, Petrus dan Paulus banyak mengulangi mujizat Yesus. Artinya,
Karunia mujizat tidak terbatas, hanya dikerjakan oleh Yesus. Seperti yang dinyatakan oleh Craig Keener, Petrus dan Paulus sedang melakukan pekerjaan Yesus dengan cara membuka jalan dan memberi contoh bagi gereja di masa yang akan datang. Insan Pentakosta percaya bahwa baptisan Roh Kudus adalah berkat yang kedua alias second blessing yang diterima oleh orang percaya setelah kelahiran baru. Dari sinilah gaya hidup insan Pentakosta berawal. Saudaraku dikasih Tuhan, kita harus bangga hidup sebagai insan Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah diberkati dengan pengajaran yang telah disampaikan oleh tim Teologia GBI Gatot Subroto. Saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk kita boleh menerima taburan firman Tuhan. Buka hati kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan, supaya firman Tuhan itu boleh kita terima. Firman Tuhan itu boleh menghidupi hidup kita, dan hidup kita terus ada di dalam tuntunan kuasa Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami, ajar kami untuk mengerti, memahami, terlebih lagi kami boleh melakukan kehendak firman-Mu. Berkati akan hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati Tuhan, Bapak Pendeta Nurjadi Purnama, untuk menjadi berkat bagi setiap kami. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus berkati. Saudara ada di rumah-rumah, saya bersyukur dan berterima kasih saya boleh diberi kesempatan melalui Gembala Sidang Saudara untuk boleh menyampaikan renungan firman Tuhan dalam ibadah yang diberkati Tuhan melalui media streaming ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita langsung saja buka Alkitab kita dalam 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-27. Kita baca bersama-sama ya. Lalu Bani Amon dan Moab berdiri menentang penduduk pegunungan Seir, hendak menumpas dan memunahkan mereka. Segera sesudah mereka membinasakan penduduk Seir, mereka saling bunuh-membunuh. Ketika orang Yehuda tiba di tempat peninjauan di padang gurun, mereka menengok ke tempat laskar itu. Tampaklah semua telah menjadi bangkai, berhantaran di tanah. Tidak ada yang terluput. Lalu Yosafat dan orang-orangnya turun untuk menjara barang-barang mereka. Mereka menemukan banyak ternak, harta milik, pakaian, dan barang-barang berharga. Yang mereka rampas itu lebih banyak daripada yang dapat dibawa. 3 hari lamanya mereka menjara barang-barang itu karena begitu banyaknya. Pada hari keempat, mereka berkumpul di lembah pujian. Di sanalah mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. Lalu pulanglah sekalian orang Yehuda dan Yerusalem dengan Yosafat di depan. Mereka kembali ke Yerusalem dengan sukacita, karena Tuhan telah membuat mereka bersukacita karena kekalahan musuh mereka. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu kisah tentang Yosafat. Kita semua barangkali sudah sering mendengar kisah ini. Bagaimana Yosafat mengalami kemenangan. Bahkan dia boleh menikmati keberkatan lewat sebuah peperangan, lewat sebuah pertempuran, Bapak Ibu Saudaraku. Dan kita boleh mendapati bagaimana Yosafat mengalami kemenangan. Bukan karena dia hebat, bukan karena dia gagah, bukan karena kemampuan bala tentaranya, tetapi Alkitab mengatakan, saudaraku, Allah yang berperang ganti Yosafat, dan Allah yang memberikan kemenangan kepada Yosafat. Karenanya saya percaya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, melalui khotbah pada pagi hari ini, doa saya kita semua boleh terus mengalami kemenangan dan menikmati keberkatan bersama dengan Tuhan.
Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh mendapati satu kisah ini saudara, tentang Bani Amon dan Bani Moab, di mana mereka menyerang Yosafat saudaraku. Mereka menyerang Yosafat, satu laskar yang besar saudara, menyerang Yosafat. Dan ketika Yosafat mendengar, Alkitab mengatakan Bapak Ibu Saudaraku, di ayat sebelumnya kita akan buka saudara, ya, bagaimana kemudian di sini dikatakan, setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meuniim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi. Yosafat menjadi takut. Takut, rasa takut itu manusiawi. Semua orang punya rasa takut. Ada yang tidak punya rasa takut. Saudaraku, semua orang punya rasa takut. Hari-hari ini semua orang takut dengan yang namanya corona. Semua orang takut dengan yang namanya COVID-19, saudaraku. Sesuatu yang belum kita lihat, sesuatu yang nggak bisa kita lihat, saudaraku. Tetapi kita dengar, saudara, bagaimana COVID-19 ini, bagaimana virus ini, Bapak Ibu Saudaraku, yang begitu ganas bahkan mematikan. Ketika Yosafat mendengar, belum melihat, baru mendengar, saudaraku, Yosafat sudah menjadi takut. Tidak apa-apa, saudaraku. Rasa takut itu sekali lagi saya katakan manusiawi. Rasa takut itu ada di pikiran kita. Yang kita lihat, yang kita dengar diproses di dalam pikiran kita. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Dan area peperangan itu ada di pikiran kita. Area peperangan itu ada di pikiran kita. Mind is the battle area. Pikiran adalah area pertempuran, saudaraku. Nah, bagaimana saudara bisa memenangkan pertempuran? Bagaimana saudara bisa memenangkan peperangan sehingga saudara keluar sebagai pemenang? Yaitu bagaimana kemudian saudara mengolah, bagaimana kemudian saudara memanage rasa takut itu, saudaraku, sehingga saudara keluar sebagai pemenang. Sehingga saudara keluar sebagai pemenang, Bapak Ibu Saudaraku. Karena saya percaya di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Di dalam Tuhan tidak ada roh ketakutan. Saudara, kita akan lihat ada 4 hal saya mau share buat Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kemudian Yosafat, saudaraku, ketika dia menghadapi rasa takut dan kemudian sampai Tuhan membawa dia kepada kemenangan. Yang pertama, Alkitab mengatakan Yosafat mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Ini satu keputusan yang luar biasa. Ini satu keputusan yang menjadi teladan buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Satu contoh yang patut kita teladani. Carilah Tuhan di tengah situasi yang sulit, di tengah situasi yang sukar. Tidak ada kata lain, saudaraku. Cari Tuhan. Maka saya percaya orang yang mencari Tuhan, saudaraku, tangan Tuhan terbuka akan menolongnya. Carilah Tuhan selagi ia berkenan ditemui, saudaraku. Berserulah kepada Tuhan, saudaraku, selagi ia dekat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini kasih Tuhan, saya percaya Tuhan itu dekat dengan kita. Tuhan itu selalu pintunya, hatinya terbuka untuk menerima kita. Kitanya yang seringkali, Bapak Ibu Saudaraku, tidak mau datang even kita sedang dalam permasalahan, even kita sedang dalam persoalan. Kita tidak mau cari Tuhan, saudaraku. Pagi ini saya menyampaikan kepada setiap saudara, carilah Tuhan. Kalau kau ingin melihat kemenangan bersama dengan Tuhan dan menikmati keberkatan, carilah Tuhan. Carilah Tuhan, saudaraku. Ini sesuatu yang luar biasa. Saya punya banyak pengalaman bagaimana ketika kami punya pergumulan, kami datang kepada Tuhan bersama dengan segenap jemaat Tuhan. Ketika kami membutuhkan satu dana kurang lebih sekitar 600 juta kekurangan untuk ruko kami. Saudaraku, kami bersama dengan jemaat Tuhan, kami berdoa kepada Tuhan dan kami menyanyikan satu pujian. I know the Lord will make a way for me. I know the Lord will make a way for me. If I live a holy life, shun the wrong and do the right, I know the Lord will make a way for me.
Saya percaya saudaraku ini kasih Tuhan, kalau kita cari Tuhan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan buka jalan di tengah situasi yang sulit ini. Saudara, yang kerja banyak yang di PHK, yang usaha banyak yang tutup, banyak yang bangkrut. Tapi kalau kau cari Tuhan, maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan akan buat jalan buat kita. Katakan amin. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, kita boleh melihat di sini satu ayat berikutnya. Yang kedua di ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-12. Lihatlah, sebagai pembalasan mereka datang mengusir kami dari tanah milik yang telah Engkau wariskan kepada kami. Ya Allah kami, tidakkah Engkau akan menghukum mereka? Ini merupakan doa daripada Yosafat. Karena kami tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi laskar yang besar ini yang datang menyerang kami. Saudaraku ini kasih Tuhan, Yosafat punya bala tentara, Yosafat punya pasukan, Yosafat punya rakyat yang saya percaya kalau diajak untuk berperang, mereka siap untuk berperang. Tetapi Yosafat tidak mengandalkan semua yang ia miliki. Di tengah situasi sulit ini, saudaraku, saya percaya apa yang kita andalkan selain Tuhan. Kita tidak bisa mengandalkan deposito kita, kita tidak bisa mengandalkan keuangan kita tidak bisa mengandalkan, saudaraku, proteksi kita tidak bisa. Kita cuma bisa mengandalkan Tuhan satu-satunya yang kita andalkan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tetapi terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri. Saya percaya jemaat yang Tuhan Yesus kasihi adalah jemaat yang mengandalkan Tuhan. Kalau kau ingin melihat kemenangan, yang pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Dan yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, yang ketiga kita lihat, ya, yang ketiga saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara, yang ketiga kita akan lihat di ayat yang ke-20. Saudaraku, perhatikan baik-baik. Keesokan harinya, pagi-pagi, mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengarlah Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Percayalah akan firman-Nya, percayalah akan janjinya. Tuhan yang berjanji, Tuhan juga yang menggenapi. Dia janji, Bapak Ibu Saudaraku, buat setiap kita. Begitu banyak janji Tuhan buat saudara dan saya. Saya percaya Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tuhan tidak pernah lupa, Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Tetapi yang Tuhan inginkan dari setiap kita pagi hari ini, percaya. Percaya ingin membuktikan iman saudara kepada Tuhan. Di tengah situasi sulit ini, Bapak Ibu Saudaraku, ada banyak orang mulai takut, ada banyak orang mulai khawatir. Keadaan bukan semakin baik, tapi percayalah, Tuhan tetap baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan izinkan segala sesuatu boleh terjadi, saudaraku, ini merupakan satu momen di mana Tuhan ingin supaya saudara dan saya mendemonstrasikan imanmu kepada Tuhan. Dan saya percaya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, dia akan melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena saya percaya, saudaraku, dalam Keluaran 34 ayat yang ke-10, di sana dikatakan Tuhan membuat sebuah perjanjian dengan saudara dan saya, bahwa Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Yang Tuhan lakukan itu belum pernah Dia jadikan dalam hidupmu. Artinya apa yang belum pernah kau lihat, apa yang belum pernah kau dengar, apa yang gak pernah timbul dalam hatimu, apa yang gak pernah, saudaraku, ya ada di dalam pikiran saudara, itu yang Tuhan sediakan bagimu. Berkat dari Gunung Hermon akan Tuhan alirkan kepada Bukit Sion.
jaraknya 400-450 km, enggak kelihatan mata, tapi berkat itu turun datang kepada Sion dari Bukit Hermon. Dan juga dikatakan Bapak Ibu Saudaraku dalam Yesaya pasal yang ke-60, di sana dikatakan bahwa berkat dari seberang lautan akan Tuhan kirimkan kepada saudara, sesuatu yang luar biasa, yang unpredicted saudaraku, yang unseen, yang enggak dilihat mata, yang enggak diduga, dan yang impossible. Itu yang Tuhan berikan buat saudara. Dan apa yang Tuhan lakukan dengan saudara, kata Keluaran 34 ayat yang ke-10, sungguh-sungguh dahsyat. Untuk apa? Kalau engkau percaya saudaraku, engkau akan mengalami perbuatan Tuhan yang ajaib ini. Supaya apa? Supaya orang-orang di sekitar saudara, mereka boleh melihat perbuatan Tuhan yang besar. Amin. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya Tuhan tidak lalai dengan janjinya. Dia akan menjaga keluar masukmu, dia akan memproteksi hidupmu. Yosafat berseru kepada saudaraku, dia katakan kepada orang-orang Yahuda untuk percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Allah, saudaraku. Dan saya percaya Bapak Ibu sering kesal, orang yang percaya Tuhan, Tuhan itu baik bagi orang itu. Tuhan tidak akan pernah mempermalukan orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Bagian yang keempat, bagian yang terakhir saudaraku, kita boleh melihat ayat yang ke-22. Ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian puji-pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah. Ini sesuatu yang luar biasa. Satu bangsa Bani Amon dan Bani Moab yang boleh menyerang saudaraku Yosafat, tetapi kemudian dikatakan mereka terpukul kalah. Bagian yang keempat dikatakan sesudah mereka menaikkan puji-pujian, saat mereka memulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Bani Moab. Tuhan yang berperang ganti Yosafat. Ketika apa? Ketika Yosafat bernyanyi bagi Tuhan. Maka yang keempat saya mau sampaikan kepada setiap saudara, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Saudaraku, nyanyi buat Tuhan. Ada banyak puji-pujian yang luar biasa yang Tuhan taruhkan, saudaraku, dalam gereja Tuhan, yang boleh menguatkan saudara, yang boleh meneguhkan saudara. Teristimewa lagi di tengah situasi yang sulit ini, kita boleh berseru kepada Tuhan, kita boleh memanggil nama Tuhan, kita boleh bernyanyi bagi Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengarkan baik sekali lagi buat saudara semuanya. 4 hal ini saya share buat saudara. Yang pertama tadi Bapak Ibu Saudaraku, carilah Tuhan. Yang kedua, andalkanlah Tuhan. Yang ketiga, percayalah kepada Tuhan. Dan yang keempat, bernyanyilah bagi Tuhan. Ini yang akan membawa saudara keluar dari rasa takutmu. Ini akan membawa saudara keluar dari rasa takutmu dan membawa saudara kepada kemenangan, dan saudara menikmati hidup dalam keberkatan bersama dengan Tuhan. Karena itu sekali lagi saudaraku, lihat bagaimana kemudian Yosafat yang tadinya takut diperhadapkan dengan Bani Moab dan Bani Amon. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang menghalau mereka, Tuhan yang berperang ganti mereka, sehingga mereka terpukul kalah. Dan sebagai akibatnya, Bani Moab, Bani Amon, dan orang-orang pegunungan Seir, mereka meninggalkan barang-barang yang ada di situ. Ini menjadi barang rampasan saudaraku, yang kemudian diambil, dijara oleh Yosafat, oleh orang-orang Yehuda, oleh orang-orang Yerusalem. Dijara barang-barang itu. Dan Alkitab katakan, yang mereka rampas, saudaraku yang dikasihi Tuhan, dengan yang mereka bawa, saudaraku, oh luar biasa, masih ada sisa, saudaraku. Di sana dikatakan masih tersisa, dan itu pun membutuhkan waktu 3 hari untuk mengambil barang-barang itu. Ingin menunjukkan apa? Ini berkat yang dahsyat, luar biasa, berkelimpahan akan menjadi bagianmu.
Bapak Ibu Saudaraku ini kasih Tuhan, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus sangat baik buat setiap kita. Karena itu sekali lagi di tengah situasi yang sulit ini, Saudaraku ini kasih Tuhan, carilah Tuhan. Bersama dengan seisi rumahmu, bersama dengan keluargamu, adakan kubu doa, mesbah doa, bersama-sama bersekutu kepada Tuhan. Cari Tuhan, cari Tuhan, cari Tuhan. Yang kedua, saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan depositomu, jangan andalkan segala sesuatunya, andalkanlah Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, percayalah kepada Tuhan. Tuhan Yesus itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, bernyanyilah bagi Tuhan. Bernyanyilah bagi Tuhan. Ada kuasa di atas puji-pujian, ada kuasa dalam pujian. Orang yang memuji-muji nama Tuhan, sering kasih Tuhan, Tuhan bersemayam di atas pujian umatnya. Dan diberkatilah Bapak Ibu Saudaraku. Saya mau berdoa buat setiap kita, biarlah apa yang boleh saya sharingkan pada pagi hari ini boleh memberkati setiap kita. Karena itu, mari kita tutup mata kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan berterima kasih buat berkat firman Tuhan yang Tuhan boleh sampaikan kepada setiap kami, kepada jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah-rumah. Tuhan, ajarlah setiap kami untuk kami mempraktekkan firman-Mu Tuhan, sehingga kami boleh keluar sebagai pemenang, bahkan menikmati hidup dalam keberkatan di tengah situasi yang sulit ini. Tuhan, kami mau cari Tuhan, kami mau cari Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan, kami mau mengandalkan Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Kami andalkan Tuhan seutuhnya, dan kami percaya dengan iman kami bahwa Allah kami itu baik, Allah pelindung kami, Allah benteng kehidupan kami. Engkau yang memproteksi kehidupan kami, dan kami mau bernyanyi bagi Tuhan setiap saat, setiap waktu. Tuhan, kami mau bersyukur kepada Tuhan bahwasannya Tuhan itu baik. Kasih setianya tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Bapa Surgawi, terima kasih. Berkati jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah, berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, secara khusus Bapak Pendeta Roditus Tuhan sebagai gembala sidang. Tuhan berkati hikmat daripada-Mu Tuhan, terus tambahkan. Tuhan berkati bersama dengan istri dan anak-anaknya. Tuhan berkati kesehatannya, Tuhan berkati pengembalaannya, dan segenap umat Tuhan hidup dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom. Haleluya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan pada saat pagi hari ini dikatakan bahwa tidak ada kemenangan tanpa peperangan. Itulah sebabnya ketika kita ada di dalam peperangan, ada 4 hal yang disampaikan oleh firman Tuhan kepada kita. Yang pertama, carilah Tuhan. Yang kedua, saudaraku, andalkan Tuhan. Dan yang ketiga, percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, dan percaya kepada janjinya. Dan yang keempat, terus menyanyikan pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya ketika kita melakukan ini, saudaraku, maka ada kemenangan di dalam kehidupan kita. Dan bukan hanya kemenangan saja, tetapi juga keberkatan di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah saudara, saya percaya Tuhan terus menuntun kita. Apapun yang terjadi, mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita menyembah Tuhan, mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia.
Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Oh haleluya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopangku, mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya. Mari kita berdoa, saudara. Apapun yang terjadi hari-hari ini Tuhan, biar kiranya kami selalu mengucap syukur kepadamu, karena kami percaya bahwa segala sesuatunya mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah-Mu. Oleh karena cinta-Mu Tuhan, Engkau senantiasa menyertai, menguatkan kami, memberkati kami. Kami berdoa bersama-sama menyatukan hati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, Bapak Pendeta Nurjadi Purnama. Biar kiranya Engkau penuhkan dengan hikmat-Mu, Engkau pakai lebih hari, lebih dahsyat, luar biasa. Di dalam pengembalaan yang Engkau berkati Tuhan. Keluarga rumah tangganya Engkau berkati, sertai Tuhan. Kemanapun hamba-Mu ini berada, kami percaya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu sekeluarga. Kami berdoa untuk keluarga-keluarga di rumah, anak-anak-Mu yang ada di rumah Tuhan. Kami percaya penyertaan Tuhan juga bersama-sama dengan anak-anak-Mu. Bahwa sesungguhnya Engkau tidak pernah meninggalkan mereka. Engkau senantiasa menolong Tuhan. Dan kami percaya Engkau memberikan kekuatan penghiburan terlebih pada hari-hari ini. Pada saat mereka lemah Tuhan kuatkan. Pada saat mereka putus asa Tuhan berikan penghiburan, kekuatan. Pada saat mereka memerlukan, Tuhan membutuhkan sesuatu, Tuhan berkati. Di dalam pekerjaan usahanya Tuhan berkati, jadikan segala sesuatunya berhasil. Tuhan terima kasih. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memberkati kami. Engkau membawa kami dari kemenangan kepada kemenangan. Bukan hanya kemenangan, tetapi juga keberkatan di dalam kehidupan kami. Saat ini pun kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang akan memberikan persembahan Tuhan di dalam pelayanan gereja-Mu. Biar kiranya Engkau berkati apa yang mereka persembahkan dengan sukacita. Dan biar kiranya Tuhan Engkau berkati lumu-lumunya penuh berkelimpahan, apa yang dikerjakannya dijadikan berhasil. Dan kami percaya setiap anak-anak-Mu tidak pernah kekurangan apapun juga. Bahkan setiap investasi yang dikerjakan Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau berkati akan gereja-Mu menjadi wadah untuk penuaian jiwa akhir zaman ini. Dan biar kiranya Kau ajar untuk setiap kami melalui gereja-Mu untuk mengenal karakter Kristus. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus.
Sebentar kami akan mengakhiri ibadah online kami hari ini. Dan biar kiranya kami mau terus ada di dalam hadirat Tuhan. Di dalam minggu-minggu ke depan kami percaya pertolongan Tuhan pasti nyata. Kekasih-kekasih Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Tengadahkan wajah kita menikmati kasih-Nya. Dan sebelum menerima berkat Tuhan, dengarkanlah janji firman-Nya. Diberkatilah setiap orang yang hatinya melekat dan tertuju kepada Tuhan. Diberkatilah keluar masuk rumahnya. Diberkatilah lumbung-lumbungnya penuh berkelimpahan. Diberkatilah buah kandungannya. Dan apa saja yang dilakukannya menjadi berhasil. Karena Tuhan Yesus menyertai. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih setia dari anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus. Kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permebahkan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa, terima kasih. Oh, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dan saya percaya Tuhan senantiasa menyertai kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.